Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini saya sudah bersama dengan Mustaan Basran, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Meredam bara petaka hutan. Hutan menjadi kekayaan alam berlimpah bangsa ini. Sewajarnya pula, merawat dan menjaga hutan dari kerusakan dan bencana menjadi tanggung jawab kita semua. Celakanya, kebakaran hutan justru menjadi rutinitas tahunan yang kerap melanda kala kemarau tiba. Ribuan hektar hutan hangus terbakar akibat fenomena alam, kelalaian, atau tangan jahil manusia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas areal kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepanjang tahun 2021 meningkat dibandingkan pada 2020. KLHK mencatat areal hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia tahun lalu mencapai 354.582 hektar atau mengalami peningkatan 19,4% dibandingkan 296.942 hektar pada 2020. Meskipun kebakaran hutan pada tahun lalu meningkat, angka tersebut masih jauh dari data kebakaran hutan 3 tahun lalu. KLHK mencatat kebakaran hutan pada 2019 mencapai 1,6 juta hektar. Angka demikian besar ini juga menimbulkan kerugian amat besar. Bank Dunia menaksir kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan pada 2019 mencapai 75 triliun rupiah. Bencana karhutla di Indonesia jelas tidak hanya menimbulkan petaka lingkungan dan ekonomi. Kebakaran hutan saban tahun juga memicu gangguan kesehatan masyarakat. Bahkan, kebakaran lahan beberapa tahun ke belakang mencoreng nama baik bangsa ini di mata dunia. Oleh karena itu, kebakaran hutan merupakan persoalan serius yang harus dituntaskan dan diatasi penyebabnya. Hutan yang membara saban tahun mayoritas disebabkan pembakaran lahan sebagai cara instan dan murah untuk membuka lahan buat perkebunan. Sebab lain adalah kelalaian manusia yang tidak sengaja menyulut bara hingga memicu petaka. Amat jarang kebakaran lahan terjadi akibat ulah alam, semacam gesekan ilalang yang kemudian memercikan api di lahan yang kering kerontang. Apapun penyebab kebakaran hutan, kewaspadaan dini menjaga lahan dari kobaran api merupakan keniscayaan. Potensi bencana akibat fenomena alam, misalnya, dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan rutin titik panas yang pasti muncul sepanjang kemarau. Terlebih, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan kemarau tahun ini berlangsung normal. Dengan kemarau berlangsung normal, amat mungkin potensi karhutla tahun ini lebih besar dari tahun lalu ketika kemarau berlangsung lebih basah. Dinas Kehutanan mencatat hingga Juli 2022 ditemukan 1.570 titik panas atau hotspot pada seluruh wilayah seprovinsi Lampung. Pemantauan berkala pun harus dilakukan agar titik-titik panas itu tidak berubah menjadi biang petaka. Pemantauan berkala itu harus konsisten dilakukan terutama pada daerah-daerah rawan. Masih menurut Dishub Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah dengan titik panas terbanyak yakni 630 titik. Kemudian Kabupaten Lampung Timur dengan 212 titik dan Waikanan 210 titik. Sisanya tersebar di daerah lainnya di bumi Ruwajurai. Kita berharap Surat Edaran Gubernur Lampung nomor 045.2-1588-V.23-2021 tentang antisipasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang ditujukan kepada Bupati, Wali Kota seprovinsi Lampung dapat menjadi instrumen penting memutus siklus karhutla saban tahun. Paling tidak, jika tidak mampu memutus tuntas, kebakaran hutan dapat berkurang signifikan.
kita menyambut baik keberadaan posko Satgas Karhutla Provinsi Lampung yang bertugas memantau titik panas melalui satelit. Pun halnya dengan penyusunan rancangan peta Jalan Penanggulangan Bencana Karhutla Provinsi Lampung tahun 2022-2024. Ini artinya pemerintah daerah terutama Pemprov benar-benar menanggapi persoalan Karhutla adalah masalah serius. Jika regulasi, satgas, bahkan rencana aksi beberapa tahun ke depan telah matang disiapkan, hal penting dalam mengatasi persoalan Karhutla adalah aksi nyata. Sebab sudah menjadi penyakit umum di Republik ini, berbagai program matang dalam hal kebijakan juga perencanaan, tetapi loyo dalam tataran pelaksanaan. Oleh karena itu, peran masyarakat juga amat penting dalam hal pengawasan. Ya, oke Bang Aan, apa yang menjadi sorotan tajuk Lampung Pos kita kali ini? Sorotan kali ini adalah upaya untuk menekan petaka dari bara kebakaran hutan. Iya, karena memang hutan menjadi salah satu kekayaan Indonesia. Karena menghasilkan oksigen yang begitu besar bukan cuma untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Nah, memang seperti apa ancaman yang kita hadapi untuk kebakaran saat ini, Bang Aan? Ya, untuk kebakaran saat ini ya, untuk per Juli 2022 aja sudah ditemukan 1.500-an titik hotspot, ya, titik api itu. Ini artinya padahal ini belum memasuki panas yang begitu, ya masih ada sering hujan. Bagaimana kalau saat nanti di bulan-bulan berikutnya panas semakin besar, apakah tidak bertambah? Nah itulah, jadi maka kita harus mencari titik api itu, kan sudah ada tuh alatnya di BMG. Kemudian gimana caranya kita untuk mengantisipasi agar titik api itu tidak membesar dan membakar hutan. Oke, berarti memang sudah bisa terdeteksi oleh sebuah alat di BMKG. Iya, nah, lalu antisipasi apa yang dilakukan? Karena kalau sudah terdeteksi harusnya kan sudah ada antisipasi. Ini apa yang dilakukan, Bang Aan? Selama ini sih memang antisipasinya satu, menghimbau untuk tidak membakar lahan atau hutan, kemudian kalau pemerintah itu kalau udah mulai musim kemarau itu mereka biasanya menggagas untuk membuat hujan buatan, kemudian memberikan warning ke masyarakat sekitar hutan untuk mengamati hutan-hutan yang ada di sekitarnya agar begitu ada titik yang keluar asap langsung dilaporkan. Oke, berarti itu adalah antisipasi karena memang titik api sudah bisa terdeteksi. Nah, sebenarnya penyebab kebakaran hutan yang paling besar saat ini terjadi, karena memang kita melihat dari beberapa tahun terakhir ini sangat luar biasa sekali, Bang Aan, kebakaran hutan ini. Sebenarnya penyebab utamanya itu apa, Bang Aan? Nah, kalau kebakaran hutan ini penyebab utamanya sebenarnya bukan titik api ya. Titik api itu memang setiap tahun ada gitu aja. Kita harus menjaga untuk tidak semakin membesar dan membakar hutan. Yang dikhawatirkan adalah manusia-manusia yang membersihkan lahannya atau ladangnya dengan cara membakar tanaman di situ. Nah, kalau tidak terkendali itu bakal melebar dan bakal membuat kebakaran hutan yang luas gitu loh. Oke, berarti memang faktor utamanya adalah human error. Iya, betul. Ya, nanti kita akan bahas seperti apa sebenarnya tindakan yang harus dilakukan agar tidak berulang kembali seperti terjadi hingga saat ini. Kita jeda sejenak, Bang Aan. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.